Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Sebelum kita bahas kaidah pencacahan, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Ini, kaidah pencacahan itu menyangkut aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, kaidah pencacahan. Definisi pada kaidah pencacahan ini adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Misalnya, pada kehidupan sehari-hari, contoh seperti ini. Misalkan sebuah tim sepak bola mempunyai dua kaos yaitu warna merah dan warna putih, serta 3 celana yaitu warna merah, putih, dan hitam. Tentukan berapa banyak variasi seragam yang dipakai tim tersebut. Nah, ini sebelum kita masuk ke aturan kaidah pencacahan, kita bisa pakai percobaan menggunakan tabel. Kita bikin tabelnya untuk kaos dan untuk celana. Kaos ini terdiri dari warna merah dan warna putih, sedangkan untuk celananya terdiri dari warna merah, putih, dan hitam. Oke, dari ini semua bisa kita gabung keduanya ya. Kaosnya merah, celananya merah. Kaosnya merah, celananya putih. Kaosnya merah, celananya hitam. Lalu kaos putih, celana merah. Kaos putih, celana putih. Kaos putih, celana hitam. Kalau kita hitung, berarti variasi yang akan terjadi itu ada 6 seragam. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, benar ya. Sehingga terdapat 6 variasi seragam untuk tim sepak bola. Contoh berikutnya, tentukanlah banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dan bernilai kurang dari 300. Apabila bilangan terbentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan angka yang digunakan tidak boleh berulang. Berarti kita disuruh bikin 3 angka yang kurang dari nilai 300 dari angka ini ya. Nah, dari angka yang disediakan ini, yang nilainya kurang dari 300 itu angka berapa? Oke, pahami dulu. Nilai yang kurang dari 300 itu kan dari 299, 298, sampai seterusnya. Nah, yang tersedia kan di sini hanya angka 2 ya. Berarti penempatan angka yang paling awal itu angka 2. Oh ya, untuk soal ini kita coba pakai diagram pohon. Kita sudah pakai nih angka 2, berarti sisanya tinggal angka 3, 4, 5, dan 6. Sini angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kita udah pakai angka 2 dan angka 3. Berarti selanjutnya 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Lalu di sini angka 2 dan 4 sudah kita pakai. 2 dan 4. Berarti yang belum kita pakai 3, 5, dan 6. 3, 5, 6. Lanjut, sudah pakai 2 dan 5. Berarti selanjutnya 3, 4, 6. Satu lagi di sini sudah pakai 2 dan 6. Berarti sisanya 3, 4, 5.
Kalau disusun, bilang-bilangannya itu terdiri dari 234, 235, 236, sampai 265. Kalau kita hitung berarti ini ada 12 bilangan. Baik, tadi yang kita bahas itu merupakan percobaan menggunakan tabel dan menggunakan diagram pohon. Nah, sekarang kalau bagaimana kita menggunakan kaidah pencacahan dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pertama, untuk aturan penjumlahan. Ini langsung contoh ya. Kemal mempunyai 5 jaket dan 4 sweater. Pada saat berpergian, Kemal memakai salah satu jaket atau sweater yang dimilikinya. Gak mungkin kan si Kemal ini pakai jaket juga, pakai sweater juga. Pasti dia pakai salah satunya. Ada berapa pilihan jaket atau sweater yang dapat dipakai si Kemal? Dia punya 5 jaket dan punya 4 sweater. Dia memakai salah satu. Berapa banyak pilihannya untuk memakai jaket dan si sweater ini? Nah, karena ini aturan penjumlahan, dan untuk clue pada soal aturan penjumlahan itu ada kata atau. Ada berapa pilihan jaket atau sweater yang dapat digunakan Kemal. Jadi, ini caranya itu di jumlah. Banyak pilihan yang dimiliki Kemal adalah jumlah jaket sama sweater dijumlah jadinya hasilnya 9. Lanjut, aturan perkalian. Contohnya, Siska mempunyai 4 kaos dan 3 celana panjang. Pada saat berpergian, Siska memakai salah satu pasangan, maaf ini kaos ya, tipe, dan celana yang dimilikinya. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Siska? Dia mau pakai pasangan nih, si kaos dan celana. Berarti caranya gimana? Iya, pakai aturan perkalian. Jumlah kaos dan jumlah celana itu kita kali. Banyaknya pilihan, Siska adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Baik, ini contoh selanjutnya. Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Rumah Budi itu di antara rumah Andi dan si rumah Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati, sedangkan dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Kita bikin dulu nih, anggap rumah Andi. Ini rumah Budi. Ini rumah si Caca. Dari keterangan rumah Budi udah di antara rumah Andi dan rumah Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi ada 3 jalan. Ada 3 jalan nih. Ada 3 jalan. Dan dari rumah Budi ke Caca ada 5 jalan. Tulis aja gini ya. 4, 5. Pertanyaannya, suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku? Nah, dia mau ke rumah si Andi atau Caca. Ingat tadi, kalau atau dia pakai aturan penjumlahan. Jadi, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maaf ya. Berarti ada 8 jalan yang dilalui si Budi untuk meminjam buku. Pertanyaan kedua. Suatu hari, Andi akan pergi ke rumah Caca melewati rumah Budi. Berapa banyak versi jalan yang akan dilalui Andi? Ini si Andi mau ke rumah si Caca. Berarti ada berapa cara? Lihat ada kata-kata dan. Oh, enggak ada ya. Suatu hari Andi akan pergi ke rumah Caca berarti rumah Budi. Berapa banyak versi jalan yang akan dia kan mau ke rumah Caca berarti lewat ke rumah Budi dulu.
Sehingga caranya itu 3 dikali 5. Hasilnya sama dengan 15. Seperti ini. Contoh berikutnya, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan, ini yang pertama, banyak bilangan ribuan yang akan dibentuk. Oke, kita hitung dulu di sini. Ada berapa angka nih yang akan dibentuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 angka ya. Berarti di sini n-nya itu kita tulis sama dengan 7. Nah, pertanyaan pertama, banyak bilangan ribuan yang akan dibentuk. Berarti kalau ribuan itu dia ada 4 angka. Ribuan, ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini ya. Baik. Nah, penempatannya kalau ribuan itu ada berapa nih angkanya? Kalau semuanya kita taruh di sini 7, nah di sini kan ada angka 0. Dia nggak bisa masuk ke ribuan ya. Kalau di sini 0 berarti jatuhnya ratusan dong. Berarti kemungkinan angka yang masuk itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 angka. Oke. Karena dia tidak berulang, berarti untuk ratusan, di sini kita masukkan semua angka ini. Ada 7 angka. Puluhan juga gitu, ada 7. Satuan juga ada 7. Nah, berarti ini kita hasilnya gimana? 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 2058. Yang B, pertanyaan yang B. Nah, untuk yang B, banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda. Oh, ini dia disuruh ribuan juga, tapi dia angka-angkanya berbeda alias tidak boleh berulang. Masih 4 angka. Masih ya, untuk ribuan kita tempatkan di sini ada 6 angka. Nah, terus untuk ratusan kan di sini diketahui ada 7 angka. Karena sudah dipakai 1 di ribuan, berarti 7 kurang 1 ya 6. Udah dipakai 2 angka nih, berarti 7 dikurang 2 5. Lalu satu lagi 7 dikurang 3 karena udah dipakai ribuan, ratusan, dan puluhan, berarti 4. Udah 6 kali 6 kali 5 dikali 4. Berapa hasilnya? 36 dikali 20 berarti 720. Lanjut, pertanyaan yang C. Banyak bilangan ribuan ganjil terdiri atas angka-angka yang berbeda. Ribuan lagi, tapi dia ganjil. Oke, untuk mengetahui ganjil itu kita harus tahu bilangan yang mana. Ribuan, satuan, puluhan, atau ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Untuk kita tahu dia ganjil atau enggak, itu lihat di bagian satuan. Oke, satuannya kita lihat di sini ada berapa angka yang ganjil. Ada 1, ada 2, ada 3. Oh, ada 3 angka. Oke, karena di sini tetap 6 ya. Di sini 6 angka ribuan. Karena udah dipakai 1 di satuan, berarti 6 dikurang 1 berapa? 5. Lalu udah dipakai 2 nih angka nih, 7, berarti 5 juga. 7 dikurang 3 berarti 4. 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa hasilnya?
25 kali 4, 100. 100 kali 3, 300 angka. Yang terakhir, banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Lebih dari 3000 berarti berapa aja sih bilangannya? 3001, 3002, 3003, seperti itu ya. Berarti angka 3 termasuk nggak ke dalam ribuan ini? Iya, termasuk. Kita hitung ya. 3, 4, 5, 6. Berarti ada terdiri 4 angka. Karena dia juga nggak boleh berulang, 7 dikurang 1 berapa? 7 dikurang 1 sama dengan 6. 6 dikurang 1, 5. 5 dikurang 1, 4. Jadinya 4 dikali 6 dikali 5 kali 4. Berapa nih? 4 kali 6 sama dengan 24. 24 dikali 20. Hasilnya 480. Sekian. Contoh selanjutnya, sebuah organisasi dapat memilih satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara dari 10 anggota. Berapa banyak cara yang terpilih untuk menempati posisi? Organisasi berarti dia ada 3 tempat ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Dia dipilih dari 10 anggota. Oke, untuk ketua, kita pilih dulu 10 anggota di sini ketuanya. Oke. Berarti untuk calon sekretarisnya berapa? Karena udah ada ketua 1, berarti di sini 10 dikurang 1, 9. Dan bendaharanya berapa? Karena udah ada penempatan untuk ketua dan sekretaris, berarti 10 kurang 2 ada 8. Berapa nih hasilnya? 10 dikali 9 dikali 8. Berarti hasilnya sama dengan 720.